Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Igusti Ayu Sri Diana Putri, SKMMPH, selaku dosen mata kuliah komunikasi, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu Anya Erika Tanya, NIM T071711201109. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi dalam organisasi. Baik, kita langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi dalam organisasi. Apa sih itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Baik, selanjutnya, pokok bahasan kedua yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Menurut Setjadah, fungsi komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 4, yaitu fungsi informatif, yang artinya organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi, di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik, guna kelancaran dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Kedua, fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Ketiga, fungsi persuasif, yang artinya merupakan cara lain dari perintah, di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahnya. Hal ini dikarenakan asumsi terkait penggunaan cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih menghargai suatu tugas yang dibebankan kepadanya. Dan keempat, fungsi integrasi. Artinya, sangat berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk mendapatkan dan melaksanakan tugas pengerjaan dengan baik. Baik, pokok bahasan ketiga yaitu jenis-jenis gaya komunikasi dalam organisasi. Baik, gaya komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 6, yaitu pertama, gaya komunikasi mengendalikan, yang artinya dengan adanya suatu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Kedua, gaya komunikasi dua arah, yang artinya setiap anggota organisasi, the equality style, dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang jelek, santai, dan informasi. Komunikasi ini dilakukan secara terbuka. Ketiga, gaya komunikasi berstruktur. Artinya, gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan-pesan visual secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan serta struktur organisasi. Keempat, gaya komunikasi dinamis, yang artinya memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau action oriented. Kelima, the regulist style, yang artinya gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan atau sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Dan terakhir ada gaya the withdrawal style, yang artinya dengan menggunakan gaya ini maka akan melemahnya tindak komunikasi. Mengapa demikian? Dikarenakan tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antara pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut.
Selanjutnya, kita masuk ke pokok bahasan keempat, yaitu proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Baik, di sini kita akan menjelaskan komunikasi internal terlebih dahulu. Apa sih itu komunikasi internal? Komunikasi internal merupakan pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan sehingga pekerjaan berjalan atau operasi dan manajemen. Komunikasi internal dibagi menjadi 4 dimensi, yaitu downward communication, 2 inward communication, 3 horizontal communication, 4 internal communication. Pertama, kita menjelaskan apa sih itu downward communication. Downward communication yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tatanan manajemen mengirim pesan kepada bawahannya. Kedua, upward communication adalah komunikasi yang terjadi ketika bawahan atau subordination mengirim pesan kepada atasannya. Ketiga, horizontal communication adalah komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Dan terakhir, internal communication adalah tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antar pimpinan organisasi atau perusahaan dengan khalayak audiens di luar organisasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan paramo santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.